Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhyiddin dari Fakultas Ekonomi Syariah. Nomor induk mahasiswa saya 204092 akan menjelaskan tentang akad murabahah. Pengertian akad murabahah adalah akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli, sehingga skema akad murabahah adalah transpirasi penjual kepada pembeli. Pembiayaan murabahah membuat pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan besaran keuntungan penjual. Sedangkan akad murabahah dalam perbankan syariah yaitu perjanjian antara nasabah dan bank dalam transaksi jual beli, di mana bank membeli produk sesuai permintaan nasabah. Kemudian produk tersebut dijual kepada nasabah dengan harga tinggi, lebih tinggi sebagai profit bank. Dalam hal ini nasabah mengetahui harga beli produksi dan perolehan laba bank. Yang kedua, dasar hukum murabahah. Dasar hukum murabahah adalah dari Al-Quran dan ijma para ulama berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4 Dusun MUI tahun 2000. Mengenai murabahah adalah penjualan barang yang menekankan harga beli kepada pembeli dan pembeli bersedia membeli dengan harga lebih tinggi sebagai perolehan keuntungan penjual. Ijma para ulama ini mengikuti aturan syariah, mengikuti aturan yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Adapun dasar hukum murabahah adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 dan Al-Baqarah ayat 275 dan Al-Maidah ayat 1. Perbedaan murabahah dan mudharabah. Akad mudharabah dan murabahah seringkali dikatakan sama, padahal keduanya merupakan jenis akad yang berbeda. Perbedaan murabahah dan mudharabah terletak pada konsep perjanjian dan penetapan laba. Sesuai pengertian murabahah adalah akad transpirasi keuntungan dan harga beli antara penjual dan pembeli. Sementara akad mudharabah yakni akad kerjasama antara pemilik modal, sahibul mal, dengan pelaku usaha atau yang disebut mudharib yang memiliki kemampuan dalam mengelola bisnis secara produktif dan halal. Sementara konsep penentuan laba pada mudharabah adalah ditetapkan di awal dengan kesepakatan, sedangkan imbal hasil mudharabah dari usaha tersebut akan dibagi antara pemodal atau pelaku setelah diketahui hasil usaha. Yang ketiga, keunggulan akad murabahah. Transaksi murabahah memiliki berbagai keunggulan, ataupun keunggulan murabahah adalah yang pertama, transaksi murabahah lebih transparan. Yang pertama, keunggulan akad murabahah adalah transaksi lebih transparan karena skema akad murabahah yaitu penjual wajib memberitahu pembeli terkait harga produksi ataupun beli suatu produk dan menyepakati keuntungan yang diterima penjual, sehingga transaksi harus dilakukan secara amanah dan jujur. Yang kedua, mengutamakan kepentingan dua pihak. Keunggulan akad murabahah adalah mengutamakan kepentingan dua pihak. Dalam kesepakatan ini, kedua belah pihak sama-sama diuntungkan karena penetapan laba penjual disepakati antara penjual dan pembeli, sehingga kedua belah pihak bisa mengukur keuntungan pantas yang diperoleh penjual dan harga yang tepat bagi pembeli. Ketiga, menggunakan sistem balas jasa bukan bunga. Keunggulan akad murabahah adalah menggunakan sistem balas jasa bukan bunga. Pembiayaan murabahah sering sekali digunakan dalam kredit syariah, di mana bank membeli barang keinginan pembeli kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba sesuai kesepakatan dengan pembeli. Yang keempat, keuntungan
bisa dinegosiasikan. Selanjutnya, keunggulan murabahah adalah profit dari transaksi dapat dinegosiasikan apabila pembeli merasa keberatan dengan harga jual suatu produk. Maka hal ini dapat dinegosiasikan dengan penjual sampai jadi. Begitu pula sebaliknya, saat penjual tidak puas dengan besaran laba yang diusulkan pembeli, maka keduanya bisa berdiskusi untuk mencapai kesepakatan harga. Yang kelima, angsuran dibayar sesuai kesepakatan. Keunggulan akan murabahah adalah angsuran dibayar sesuai kesepakatan. Transaksi murabahah tidak hanya mengatur transpirasi saja, namun pembayaran cicilan juga dibahas sesuai kesepakatan. Pembeli dapat melakukan negosiasi besar-besaran nominal dan jangka waktu mengangsur bersama penjual. Yang keenam, bisa digunakan untuk kegiatan konsumtif dan produktif. Terakhir, keunggulan murabahah adalah bisa digunakan untuk kegiatan konsumtif dan produktif tadi. Pembiayaan murabahah banyak dilakukan pada lembaga keuangan syariah untuk membantu nasabah dalam membiayai kegiatan konsumtif seperti pembelian rumah dan aktivitas produk seperti pengembangan usaha. Jenis-jenis murabahah. Jenis-jenis murabahah terdiri dari dua, yaitu murabahah dengan pesanan dan tanpa pesanan. Adapun penjelasan yang jenis murabahah adalah yang pertama, murabahah dengan harga pesanan. Jenis-jenis murabahah yang pertama adalah murabahah dengan pesanan. Transaksi murabahah dengan dilakukan murabahah dengan pesanan dilakukan setelah produksi yang dipesan pembeli diperoleh oleh penjual. Jadi skema akad murabahah adalah pembeli pemesanan barang terlebih dahulu, kemudian penjual memproduksi pembelian dari supplier, lantas dijual kepada pembelian dengan transpirasi harga. Yang kedua, murabahah tanpa pesanan. Jenis murabahah berikutnya adalah sebagai berikut. Jenis akad ini merupakan transaksi murabahah dilakukan secara langsung tanpa menunggu pemesanan barang karena produk telah tersedia. Rukun dan syarat murabahah. Sebelum memulai transaksi murabahah sebaiknya Anda mengenali rukun dan syarat murabahah sebagai berikut. Rukun murabahah adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum menerapkan akad tersebut, yaitu yang pertama penjual, kedua pembeli, ketiga objek jual beli berupa produk atau jasa, yang keempat harga, yang kelima ijab kabul. Syarat-syarat murabahah. Setelah rukun murabahah terpenuhi, selanjutnya ada syarat-syarat yang harus diperhatikan, yaitu syarat murabahah agar kita berjalan secara sah sesuai hukum syariah, yaitu penjual harus jujur untuk menginformasikan harga suatu produk kepada pembeli. Yang kedua, kesepakatan harus sah sesuai rukun dan prinsip Islam. Yang ketiga, terbatas dari unsur riba. Yang keempat, adanya transpirasi penjual kepada pembeli bila suatu produk memiliki kecacatan. Yang kelima, penjual harus terus terang terkait proses perolehan dan segala urusan mengenai produk, misalnya dibeli secara hutang. Contoh akad murabahah. Agar semakin memahami akad ini, OCBC NISP akan sajikan contoh akad murabahah, yaitu sebagai berikut. Adi adalah seorang pengusaha yang ingin membeli rumah dari Pak Sutaji. Yang sang pemilik rumah, Pak Sutaji, menerangkan bahwa harga beli rumah tersebut sebesar 300 juta dan akan menjual rumahnya seharga 500 juta sehingga keuntungan menjadi 200 juta. Namun Adi melakukan penawaran agar keuntungan Pak Sutaji sebesar 150 juta sehingga harga jualnya 450 juta. Pak Sutaji
menerima penawaran tersebut hingga mereka berdua pun sepakat dengan harga murabahah rumah tersebut adalah senilai 460 juta dengan angsuran 7,5 juta per bulan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.